Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami di sini melalui 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Parlemen kita kembali hadir bersama dengan Anda. Dan wakil-wakil kita di DPRD Kota Makassar siap menjadi narasumber, termasuk menghadirkan salah seorang dari mereka di episode kali ini. Dan seperti kita ketahui bahwa pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Makassar. Dan menurut tamu saya yang menjadi narasumber kali ini, bahwa dukungan dan sinergi dari semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam meningkatkan pelayanan publik, kemudian pembangunan infrastruktur, dan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan berharap bahwa kepemimpinan baru mampu membawa perubahan positif dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Makassar. Saya sapa tamu saya kali ini, ada Dr. Tri Zulkarnain Ahmad, SEMM. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tengah kesibukan sudah hadir di sini memenuhi undangan kami, meskipun saya tahu pasti banyak tugas-tugas, apalagi masa reses ya Iya. saat sekarang ini. Jadwal resesnya untuk kali ini kapan? Jadwal reses semuanya kita habis dimamuskan kemarin, masa reses kita mulai tanggal 10 sampai tanggal 15. Cuman dari teman-teman beragam cara melakukannya. Ada yang melakukannya 1 hari 1 titik, ada yang 1 hari 2 titik. Kalau saya sendiri baru insya Allah melakukan hari ini di titik pertama, nanti di Kelurahan Laika. Oke, berharap bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen ya, ini kemudian bisa nanti dibawa ke sini untuk bisa direalisasikan nantinya. Saya membaca semalam bahwa Anda ini terkenal dengan tagline main sampai menang. Iya, betul. Waktu pemilihan kemarin. Oke, waktu kemarin ya. Boleh cerita sedikit ini kenapa kemudian memilih untuk masuk ke gedung DPRD ini, mewakafkan diri untuk mengurus rakyat. Seperti apa motivasinya? Iya, jadi saya pertama masuk ke gelanggang politik awalnya memang lewat sayap partai, lewat kalau khusus Demokrat ini saya kemarin lewat IMDI, Insan Muda Demokrat Indonesia. Dari situ saya coba belajar aktif berdemokrat. Kemudian di satu sisi saya memperhatikan bahwa terkhusus dapil saya Beringkanaya Taman Raya ini agak tersisihkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar. Contoh kecil biasa dianggap bercanda, mau kemana, mau ke Mangkusudiang, planet mana itu, ini agak terpinggirkan menurut saya dapil saya ini. Sehingga saya berpikiran, masa sih saya yang punya sedikit pikiran tidak bisa mengaplikasikan ini. Nah, cara mengaplikasikannya ini tidak ada jalan lain, masuk ke arena politik. Karena tidak bisa dipungkiri seluruh sendi-sendi kehidupan sekarang ini tidak ada yang bersentuhan tidak bersentuhan dengan politik. Semua harus diurus lewat persoalan politik. Sehingga saya pikir masuk ke gelanggang pertarungan itu menjadi salah satu jalan, dan alhamdulillah Allah meridhoi dan mengamanahkan untuk menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Artinya di daerah konstituen Anda di Sudiang itu memang masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang harus dibenahi di sana. Iya, sangat banyak yang ingin dibenahi, terutama persoalan infrastruktur. Kita bisa lihat, saya selalu menyampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye kemarin, kita juga ini di sini di Beringkanaya khususnya agak terpinggirkan. Kenapa? Contoh kecil, daerah Pantai Losari yang notabene-nya masih bagus, misalnya trotoarnya harus ditegel lagi dengan kondisi yang masih bagus, padahal di kita ini di dapil Beringkanaya sendiri masih banyak jalanan yang lubang-lubang, bahkan air tergenang. Kenapa pemerintah tidak melirik itu? Kenapa tidak memperbaiki dulu infrastruktur yang harusnya memang layak untuk diperbaiki, daripada merombak apa yang masih bagus tapi harus dianggarkan lagi. Seperti itu. Itu menjadi motivasi ya. Oh, di Sudiang itu memang perlu banyak perhatian. Bukan di Sudiang, di Beringkanaya secara Beringkanaya. Ya, Beringkanaya secara keseluruhan. Dan Anda kemudian bertekad untuk bisa membenahi situ, karena memang infrastruktur kalau tidak salah. Coba di ini melihat apa yang disampaikan oleh konstituen pada reses bagian pertama kemarin. Saya kira juga soal infrastruktur ini yang paling banyak ya. Kemudian masalah kesehatan, apalagi pendidikan.
Jadi yang pada masa reses pertama kami di bulan Desember kemarin, memang apa yang disampaikan oleh konstituen itu tidak lari dari 3 persoalan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Di persoalan infrastruktur ini, karena kemarin memang pas lagi musim hujan, berarti banyak keluhan persoalan masalah banjir. Tapi saya sampaikan kepada konstituen bahwa persoalan banjir ini sebenarnya 2 solusinya. Ada 2 yang harus kita pikirkan. Yang pertama salurannya, yang kedua muaranya. Karena percuma kita berbicara saluran kalau muara larinya air itu, saluran tersebut tidak ada. Sampai akhirnya di satu sisi kita tiap tahun menganggarkan untuk drainase, memperbaiki drainase. 2-3 tahun drainase tersebut dibangun, dikerja atau diperbaiki, muncul lagi sedimen-sedimennya, menumpuk lagi lumpur di dalamnya, sehingga itu lagi yang harus dianggarkan. Harusnya kan pemerintah berpikir salurannya jelas dan muara alarinya air kemana, sehingga tidak menumpuk di satu tempat. Nah, kemudian persoalan masalah kesehatan. Kesehatan yang paling sering dikeluhkan yakni terkait masalah pembayaran BPJS. Kami sudah menyarankan bahwa konstituen atau masyarakat yang merasa berat untuk melakukan pembayaran BPJS bisa menutup BPJS-nya untuk mengalihkan ke KIS pemerintah. Itu bisa difasilitasi di dinas sosial. Kemudian masalah pendidikan yang terkait masalah beasiswa, kalau khusus saya secara pribadi kemarin pada masa pemilihan sudah menurunkan memang beberapa beasiswa, tapi jumlahnya tidak banyak. Kemudian juga yang paling sering dikeluhkan di dapil saya itu paling utama terkait masalah sekolah yang lahannya diambil alih oleh ahli waris, sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tertutup, siswa-siswa terbengkalai tidak tahu sekolah di mana. Itu yang kemarin banyak disampaikan oleh konstituen. Sekolah itu bagaimana? Sudah ada titik temu karena lahannya berada di ranah provinsi, tapi aset bangunan yang berdiri di atasnya merupakan aset kota, sehingga mungkin nanti pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus kembali duduk bersama, memikirkan meninggalkan masing-masing dulu egonya untuk berpikir bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita ini bisa kembali bersekolah. Artinya memang masih ada persoalan yang harus dibenahi, baik itu pendidikan, kesehatan seperti yang disampaikan tadi, infrastruktur juga, dan ini memang aspirasi dari masyarakat, terutama konstituen, ini memang harus kita perhatikan untuk dibawa aspirasinya ke sini. Kita beralih ke RPJMD. Nah, ini tentu saja yang dibicarakan di sini adalah satu dokumen bahwa untuk menyelaraskan visi dan misi dari wali kota untuk kemudian nanti dibuat program kerja. Kalau yang berkaitan dengan komisi Anda saat ini untuk pembangunan, Di komisi saya pemerintahan. Oh, pemerintahan. Oke. Apa yang coba disampaikan di situ? Ya, baik. Kalau saya sendiri secara pribadi, kami di DPR ini, khusus saya, kebetulan saya di Bapemperda. Jadi persoalan RPJMD ini, saya pikir kita tidak boleh lari dari 2 sistem. Yang pertama, kita harus selaraskan RPJMD ini tersebut dengan pemerintah pusat dan provinsi, karena pada masa periode ini kita diperhadapkan dengan presiden baru, gubernur baru, dan juga wali kota baru, sehingga memang mereka harus saling menyelaraskan program mereka supaya tidak ada tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi dengan kota. Kemudian yang kedua adalah RPJMD tersebut harus selaras dengan fungsi dan pengawasan kami di DPR. Khusus RPJMD ini, saya bicara RPJMD persoalan masalah legislasi. Saya sendiri berada di Bapemperda, kebetulan pasti tentunya akan membuat perda yang bagaimana RPJMD tersebut bisa berjalan dengan alur yang ingin cita pemerintah pusat. Kemudian di persoalan anggaran, saya pikir teman-teman yang berada di badan anggaran pastinya akan menyelaraskan, melihat semua kondisi-kondisi terbaik apa yang bisa dilakukan dan dimasukkan dalam RPJMD tersebut. Apalagi kita tahu sendiri sekarang ini masanya efisiensi, sangat banyak sekali potongan yang harus dikeluarkan dari pos-pos anggaran baik yang ada di DPR maupun di SKPD, sehingga memang kita berpikir keras bagaimana anggaran yang disediakan tersebut bisa betul-betul bermanfaat dan berfungsi buat masyarakat ke bawah. Kemudian di masalah persoalan pengawasan, saya pikir ini fungsi yang paling vital yang ada di DPR. Bagaimana nanti semua program-program yang ada di RPJMD tersebut ketika sudah dianggarkan dan sudah dilaksanakan, bagaimana kita DPR ini mengawasinya secara seksama, mengawasinya secara bagus untuk menentukan bahwa program tersebut betul-betul berjalan dan tiba dengan selamat di masyarakat. Oke.
kita mulai dulu dari legislasi. Iya. Regulasi nantinya ini akan ada ditambah atau seperti itu untuk pembangunan di pemerintahan Kota Makassar? Terkait masalah legislasi nanti ini, kami secara spesifik belum berkumpul dengan teman-teman Bapemperda. Kita mungkin akan melakukan konsultasi juga dengan pemerintah kota, kira-kira apa poin yang harus kita sematkan di dalam perda tersebut nanti, sehingga tidak ada tidak ada saling menghalangi antara pemerintah kota dengan kami di DPR Kota Makassar. Artinya sama-sama enak berjalan, karena itu tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa kami juga masing-masing harus melupakan ego. Pemerintah kota juga jangan terlalu ngotot, DPR juga jangan terlalu ngotot, karena ini kita berpikir untuk kepentingan masyarakat di bawah, sehingga poin-poin yang akan dituangkan di perda nanti harus betul-betul yang berpihak buat masyarakat. Iya, memang harus seperti itu ya. Jadi memang berjalan beriringan karena memang mitra kerja. Persoalan anggaran, ini kan kalau kita lihat ya Dinda, bahwa ada tempat-tempat tertentu yang misalnya memang anggarannya berkurang, begitu ya, sementara sangat dibutuhkan. Taruhlah misalnya tadi sempat ada perbincangan tentang bagaimana penanganan untuk ketika terjadi banjir misalnya. Pengerukan kanal ini bukan menjadi kewenangan pemerintah kota, tapi balai yang ini. Setelah kemudian meminta untuk ada penanganan dari balai karena kewenangan dari bukan pemerintah kota, dikatakan bahwa anggarannya tidak cukup atau tidak ada. Ini membayangkan bagaimana kalau kemudian dalam efisiensi anggaran ini kan artinya lebih sedikit lagi anggaran yang dimiliki ini. Melihatnya ini seperti apa untuk persoalan anggaran? Iya, jadi terkhusus di pemerintah kota ini kemarin saya coba lihat statementnya Pak Wali, bahwa harus melakukan efisiensi di angka sekitar 300 miliar. Saya pikir itu cukup berpengaruh buat masyarakat ke bawah nantinya, karena sedangkan tidak efisiensi kemarin itu saja masih kurang, apalagi ada persoalan efisiensi. Dan kami juga belum jelas sampai hari ini bahwa efisiensi tersebut akan dialihkan ke program apa, sehingga harus ada efisiensi. Apakah memang uangnya ditahan, diefisiensikan, ataukah efisiensi tersebut untuk dialihkan ke program yang lain? Itu kami belum dapat secara terperinci untuk apa penggunaannya. Cuman kami sangat berharap masalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak, terutama persoalan banjir tersebut, tolong bukan diprioritaskan, tapi paling tidak ada dana-dana taktis, dana-dana saving yang kira-kira bisa disiapkan nanti untuk persoalan itu, karena kita tidak tahu kapan musibah tersebut datang, kapan banjir tersebut bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau pemerintah tidak memiliki dana taktis atau persiapan tersendiri persoalan itu, saya pikir itu akan menjadi keluhan terus-menerus di masyarakat. Harus ada solusi yang didapatkan. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Dinda, pos-pos anggaran ini dengan efisiensi yang ada saat sekarang ini, ke pos mana yang mungkin ini yang harus coba untuk ditambah atau tetap dipertahankan nominalnya? Ya, kalau saya melihat yang harus dipertahankan dan harus tetap nominalnya program-program yang banyak turun ke masyarakat, karena itu yang dirasa langsung oleh masyarakat, utamanya persoalan infrastruktur. Saya selalu berbicara tentang dapil saya yang infrastrukturnya mungkin ya masih kurang dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar. Sehingga saya pikir persoalan tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah kota, agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan hal-hal tersebut kalau bisa tidak kena efisiensi, atau bahkan tetap nominalnya ada, atau kalau bisa lebih bagus lagi kalau bisa nominalnya ditambah, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan kami juga di DPR secara langsung yang memiliki konstituen bisa dianggap bahwa memiliki peran untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Menurut Anda efektifkah nanti kalau kemudian meskipun efisiensi anggaran, program-program kerja ini tetap berjalan dengan efektif begitu? Otomatis saya bisa pastikan bahwa kemungkinan besar tidak berjalan efektif. Tapi mungkin di tahun pertama ini kita saling menyesuaikan, saling mencoba beradaptasi dengan kondisi anggaran yang baru. Mudah-mudahan masyarakat juga di bawah bisa menerima segala program-program kerja yang ada dengan kondisi keterbatasan anggaran, sehingga tahun-tahun berikutnya sudah bisa mulai terbiasa.
Insya Allah mudah-mudahan kita berharap si adaptasi di persoalan efisiensi anggaran ini bisa berjalan lancar di tahun pertama ini. Kita berharap seperti itu ya, karena banyak yang khawatir dengan adanya program efisiensi anggaran ini. Nah, berkaitan dengan program-program pemerintahan, kalau ini kan pemerintahan yang baru, tentu ada program pemerintah yang lama yang tetap diteruskan, ya. Ada juga yang mungkin akan dibuat yang baru. Kalau menurut Anda yang mana yang coba untuk dipertahankan, program yang sudah ada yang baik untuk dilanjutkan dan yang mungkin nantinya akan coba untuk diganti? Ya, kalau program yang kami kemarin sebenarnya sudah ketuk anggarannya di DPR kan adalah masih produk wali kota yang lama. Iya. Apa-apa semua program yang ada dalam rencana anggaran tersebut adalah produk program pemerintah yang lama. Kami sangat berharap, dan Pak Wali Kota sendiri sudah menyampaikan bahwa apa program-program yang kami menurut Pak Wali Kota dan pemerintahan barunya anggap baik, itu insya Allah akan diteruskan. Yang sesuai dengan visi misinya Pak Wali Kota, itu pun akan dimasukkan dalam programnya nanti. Contoh kalau program yang menurut saya bisa dilanjutkan, ya itu tadi, misalnya pembangunan perbaikan lorong-lorong yang ada di masing-masing wilayah kecamatan, terus mungkin ada internet gratis yang ada di setiap kelurahan, itu sangat bermanfaat sehingga contoh penggunaan internet, anak-anak kita yang memiliki kebutuhan masalah membutuhkan data di sekolahnya misalnya untuk belajar, tidak susah lagi mencari di mana saya harus mendapatkan internet, tidak harus lagi mengeluarkan biaya, sehingga mereka agak terbantu di persoalan itu. Program-program kecil tersebut saya pikir harus mungkin dan bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan karena bisa menyentuh langsung kepada masyarakat yang ada di bawah. Kemarin podcast dengan salah seorang rekan juga DPD Kota Makassar, ada yang coba untuk diusulkan bagaimana perencanaan pendidikan pada anak. Jadi melihat kondisi sekarang, mungkin juga nanti bisa ada program bagaimana pendidikan moral itu yang coba untuk kembali diterapkan, karena membandingkan yang lalu kan ada pelajaran di sekolah PMP, pendidikan moral Pancasila, PPKN, betul, dari PMP ke PPKN, dan sekarang sudah tidak ada lagi ya. Sementara kalau melihat kondisi sekarang itu sangat dibutuhkan. Anda melihatnya seperti apa kira-kira untuk nanti coba untuk disampaikan berkaitan dengan hal tersebut? Iya, saya pikir itu ide dan usulan yang sangat bagus. Mungkin teman-teman yang menyampaikan kemarin juga berada di Komisi D, komisi yang membidangi persoalan pendidikan. Memang sudah lama usulan tersebut menjadi bahan perhatian kami. Kami insya Allah akan mungkin coba mengusulkan secara resmi, secara kedewanan persoalan adanya lagi pembelajaran terkait dengan masalah moral tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri dengan serangan sosial media sekarang yang masuk ke ranah adik-adik, anak-anak kita sekarang, pengaruhnya sangat luar biasa. Kita bisa lihat hampir berapa puluh persen anak-anak kita, adik-adik kita ini sekarang ketika sudah bisa melihat dunia luar melalui sosial media, kadang mereka melupakan adab kepada orang tuanya, kepada orang-orang kakak-kakaknya yang lebih senior. Sehingga memang perlu, saya pikir ada lagi persoalan memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan moral kepada mereka supaya sedikit memiliki adab dan etika untuk bagaimana bertahan dengan budaya kita yang ada di Indonesia. Dan saya pikir bukan hanya persoalan moral dan etika, kemarin juga kita coba bahas bagaimana pembelajaran bahasa daerah, bahasa Makassar tersebut atau bahasa Bugis bisa kembali ada di sekolah, sehingga mereka tidak melupakan ini adat istiadat yang ada di budaya kita. Ini menjadi usulan yang memang patut untuk dibawa nanti ya, disampaikan. Berkaitan juga dengan pengawasan, ini kan seperti misalnya setiap SKPD dengan serapan anggaran, ya. Ini tentu seperti yang saya membaca semalam ada pernyataan Anda bahwa memang harus transparan, begitu ya, penggunaannya untuk apa, dan ketika memang ada sisa, itu kan harus juga diketahui kenapa kemudian tidak digunakan sepenuhnya. Seperti itu untuk saat ini juga? Iya, jadi pasca pelantikan kemarin, saya sendiri ini kan tergolong baru di DPR Makassar, sehingga pasca pelantikan saya masih sempat melakukan monitoring evaluasi dengan SKPD satu kali. Saya melihat hampir tidak ada SKPD satupun yang bermitra dengan kami di Komisi A itu memiliki serapan yang luar biasa. Sehingga saya kan bertanya-tanya, loh ngapain kalian minta-minta anggaran banyak, tahu-tahu realisasinya kurang, serapannya kurang, ngapain selalu bergotot-gototan di badan anggaran, minta anggaran berlebihan, tahu-tahu realisasinya seperti ini.
ada apa masalahnya di mana. Iya. Dari 34 mitra kami di Komisi A, berbagai macam masalah disampaikan, berbagai macam keluhan disampaikan, sehingga saya pikir memang mungkin di monitoring evaluasi pertama nanti tahun 2025 ini kita bisa lihat, saya sudah bisa lihat secara komisi dan secara pribadi kira-kira letak kesalahannya di mana sehingga serapan tersebut tidak maksimal, sehingga untuk monitoring evaluasi kedua dan ketiga sudah bisa maksimal serapan anggarannya. Karena ini persoalan kemauan, keniatan kita DPR dengan mitra kerja untuk duduk bersama mencarikan solusi. Kenapa anggaran tersebut tidak bisa diserap? Kenapa anggaran tersebut tidak bisa digunakan? Karena kalau anggaran tersebut tidak bisa terserap dan tidak bisa digunakan, yang rugi bukan kami DPR dan yang rugi masyarakat, kasihan masyarakat. Sehingga memang kita harus selalu duduk bersama. Makanya kemarin di komisi saya sampaikan kepada pimpinan bahwa selain Monef, saya pikir kita harus sering turun ke mitra-mitra, memperhatikan, mengontrol, kira-kira apa kendala sampai tidak bisa melakukan serapan anggaran. Kalau kendalanya di persoalan administrasi, kita mungkin bisa komunikasikan dengan SKPD yang bersangkutan atau bahkan ke Pak Wali, supaya jangan misalnya anggarannya jangan terlalu ditahan-tahan, karena ini persoalan masyarakat, harus turun ke masyarakat ini anggarannya. Itu mungkin. Itu yang juga memang menjadi pertanyaan dari apa namanya, bersama dengan beberapa SKPD menanyakan persoalan ini, apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya apa? Beragam. Masing-masing SKPD memiliki jawaban yang beragam. Contoh, ada SKPD yang mengatakan bahwa proses pencairannya yang susah, proses pengurusan administrasi yang susah. Contoh juga ada satu kelurahan kemarin yang harusnya anggaran kelurahannya sudah bisa digunakan, dipakai untuk kepada masyarakat, hanya gara-gara persoalan ketidakadaannya bendahara yang definitif ditunjuk di kelurahan tersebut, sehingga anggaran tersebut tidak bisa keluar. Ini kan persoalan yang menjadi harusnya pemerintah kota berpikir secara bijak, masa gara-gara persoalan tidak adanya orang yang ditunjuk sebagai bendahara, masyarakat yang harus korban tidak menikmati anggaran tersebut. Padahal nilainya saya pikir sudah cukup bagus untuk dimanfaatkan masyarakat, terutama di persoalan infrastruktur. Nah, itu yang salah satu jawaban yang ada di SKPD yang kami terima. Sehingga saya pikir tahun 2025 ini belajar dari pengalaman Monef yang lalu, saya secara pribadi insya Allah akan lebih mengontrol dan lebih mengoptimalkan bagaimana komunikasi antara SKPD dengan pimpinannya ini, terkhusus wali kota ini, bisa sinergi. Ini kan biasa kadang tidak ketemu kalau SKPD-nya takut komunikasi ke pimpinannya, ke wali kotanya. Akhirnya masyarakat yang korban. Memang harus namanya mitra, ya bersedia juga untuk berkonsultasi begitu ya, terutama juga untuk anggaran-anggaran tersebut. Untuk bidang pemerintahan sendiri, apa yang coba nanti akan dibenahi lagi agar pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal? Ya, kalau kami sendiri di DPR Kota Makassar ini kan sebenarnya tidak ada tupoksi khusus untuk bagaimana membenahi bidang pemerintahan. Ini tupoksinya teman-teman eksekutif. Kami sangat berharap, utamanya saya secara pribadi dan partai pengusung Pak Munafri kemarin dipilih wali, sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Wali, bagaimana segera melakukan reposisi yang ada di SKPD, karena ini persoalan bagaimana siapa-siapa yang akan ditemani bekerja Pak Api ini selama 5 tahun memiliki chemistry dengan beliau. Cuman saya sampaikan bahwa jangan juga terburu-buru melakukan reposisi, tapi perhatikan juga siapa tahu yang di dalam posisi sekarang ini masih ada yang memiliki chemistry dengan Bapak, masih bisa bekerja sama dengan baik, sehingga bisa berjalan lancar juga ke pemerintahan ini 1 periode 5 tahun ini. Artinya yang masih berpotensi bisa menjadi mitra yang baik itu tetap masih bisa dipertahankan ya, jadi tidak serta-merta harus diganti. Ada satu persoalan yang saya yakin juga ini menjadi penanganan ataupun juga ranah dari Komisi A pemerintahan dalam hal ini, keberadaan gudang dalam kota. Ini juga persoalan yang sudah sekian lama belum juga terlihat ada hasil yang kalau saya menilai itu belum maksimal begitu ya, karena kapan-kapan kemudian ditemukan lagi adanya ruko yang kemudian ternyata menjadi gudang tempat penyimpanan barang dan itu berada di dalam kota. Kalau Komisi A sendiri bagaimana melihatnya nih? Iya, jadi bicara gudang dalam kota, kemarin juga kami sudah melakukan sidak dan RDP dengan beberapa aliansi terkait masalah gudang dalam kota dan memanggil pelaku-pelaku tersebut.
memanggil SKPD terkait. Di satu sisi teman-teman gudang dalam kota, saya tidak tahu mereka berdalih atau apa, alasannya bahwa kami tidak mendapatkan sosialisasi masalah perda tersebut, Ya. Kami tidak mendapatkan informasi kondisinya seperti ini. Ya. Kemudian juga saya komunikasi dengan SKPD terkait, utamanya PTSP, perdagangan dan sebagainya, menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan informasi, mereka sudah memberikan sosialisasi, sehingga tidak ada tindak lanjut dari mereka ketika diperingati untuk dipindahkan. Cuman saya berpikir secara rasional bahwa mungkin keberadaan gudang dalam kota ini, selain memang karena sosialisasinya kurang, informasinya kurang, memindahkan usaha yang besar tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain yang mungkin agak jauh, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga lagi-lagi pemerintah kota yang harus punya ide tersendiri bagaimana kira-kira supaya keberadaan gudang dalam kota ini bisa dipindah sesuai dengan aturan yang ada, perda yang ada, yakni di Kecamatan Taman Raya dan Biringkanaya. Kemudian juga persoalan masalah kita belum ada kesepahaman yang mana dimaksud dengan gudang ini, yang mana dimaksud dengan gudang ini, sehingga banyak yang beranggapan bahwa tempatnya dia adalah toko, bukan gudang. Iya. Tapi fungsinya seperti gudang. Tapi fungsinya hampir menyamai dengan gudang. Itu yang kadang kurang disosialisasikan. Kemudian juga saya agak rancu di persoalan teman-teman SKPD yang menangani terkait persoalan itu. Dalam hal ini, kalau Anda sudah melihat potensinya bahwa ini adalah gudang, ya tolong kalau dia mengurus izin, jangan dikeluarkan izinnya. Ya ini kan saya mencurigai, saya tidak menuduh, tapi bisa saja mungkin saja ada oknum yang bermain salah keluarnya izin-izin mereka keberadaan gudang-gudang dalam kota ini. Ataukah mungkin memang pelaku usaha yang kemungkinan besar jahil, pandai memperlihatkan kepada SKPD bahwa kondisiku adalah toko, tahu-tahu berkembang menjadi gudang. Ya, kita belum tahu, tapi insya Allah kita sudah mengeluarkan rekomendasi dari Komisi A untuk segera teman-teman SKPD menindaklanjuti, memberikan peringatan pertama kepada seluruh tempat pelaku usaha yang dianggap sebagai gudang dalam kota untuk segera memindahkan secara perlahan gudangnya ke tempat yang sudah ditentukan. Ini untuk sekali lagi memang ketegasan yang harus ada di sini, pengawasan, ketegasan karena regulasinya sudah ada. Karena memang edukasi, sosialisasi yang kurang. Iya, saya pikir bisa jadi juga karena kan kita tidak bisa menjangkau semua ini teman-teman, keberadaan teman-teman yang ada dalam dunia usaha di Kota Makassar ini. Apalagi kalau mereka dipanggil, niatan kita biasanya memanggilnya untuk sosialisasi, menyampaikan informasi, ketakutan lagi dianggapnya mau diperiksa, dianggapnya mau diganggu dan sebagainya. Tapi kan itu bisa dengan sosper ya? Bisa dengan sosper. Bisa dengan sosper. Harus lebih ini lagi, lebih intens lagi. Iya, lebih intens. Yang berkaitan dengan hal ini. Tri, semalam saya juga membaca Anda seringkali menerima aspirasi. Contohnya juga beberapa waktu yang lalu menerima aspirasi berkaitan dengan parkir liar. Ya, itu kalau kita lihat memang di Makassar ini banyak sekali yang indikasinya memang parkir liar. Seperti yang saya baca semalam bahwa halaman atau ruang parkir dari satu usaha ruko ini kan yang banyak bermasalah karena kemudian tidak bisa menampung kendaraan dan membuat kondisi arus lalu lintas di situ. Memasuki badan jalan. Iya, parkirnya di badan jalan. Ini seperti apa nanti tindak lanjut? Karena memang sudah ada yang kembali menyampaikan keluhan berkaitan hal itu. Jadi terkait parkir sebenarnya bukan ranahnya saya di Komisi A, cuman karena kita ini dilantik sebagai anggota DPRD Kota Makassar, bukan dilantik menjadi anggota DPRD Komisi A. Jadi secara keseluruhan memang kita harus terima. Saya coba koordinasi kemarin ke teman-teman Komisi B untuk memfasilitasi, dan memang keluhan terkait parkir ini sudah sangat crowded di Makassar ini, sangat parah. Cuman ada kesalahpahaman terkait masalah keberadaan parkir liar ini. Kadang teman-teman yang datang aksi menuntut untuk segera ditindaklanjuti terkait dengan parkir liar. Di satu sisi parkir liar yang dimaksud teman-teman aliansi ini, kadang yang teman-teman mahasiswa, parkir setelah saya selidiki, parkir yang ternyata memiliki sumbangan masuk ke dalam PAD melalui PD Parkir. Sehingga saya pertanyakan ke PD Parkir, ini kategori parkir liar atau parkir
parkir tidak liar ini. Karena di satu sisi mau kita bilang parkir liar, dia memiliki sumbangan masuk ke PAD melalui PD parkir. Di satu sisi memang memiliki sumbangan, tapi dia mengganggu bahu jalan. Iya, sehingga memang dibutuhkan konsep-konsep yang bagus dari teman-teman PD parkir bagaimana bisa mengatasi masalah ini. Karena contohnya di daerah Boulevard sini, hampir semua pelaku usaha sudah menggunakan badan jalan, bahu jalan untuk melakukan parkir, dan berapa kali disampaikan teguran, disampaikan penyampaian untuk segera ditindaklanjuti, tapi sampai hari ini saya pikir masih berjalan dengan normal kondisi di sana. Iya, persoalan yang memang sudah sekian lama ya. Kalau kita lihat termasuk juga ketika ada bangunan yang beralih fungsi, misalnya ada yang tadinya ruko, tapi 3 ruko, 4 ruko, kemudian setelah dibangun kemudian menjadi hotel. Meskipun itu kan harus melihat juga bahwa pengunjungnya nanti berapa, ketersediaan tempat parkir di situ. Iya, harus diukur. Harus diukur seperti itu. Itu tidak kemudian tersosialisasi. Atau dalam hal ini ketegasan lagi yang tidak ada, sudah tahu melanggar, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut memberikan efek jera dengan pelanggaran itu. Ya, jadi kalau saya beranggapan ini, saya berbicara secara pribadi yang melihat kondisi lapangan. Jauh sebelum saya menjadi anggota DPR, saya melihat kondisi lapangan bahwa memang kenapa sampai pelaku-pelaku usaha kemungkinan besar melakukan hal tersebut, tidak melaporkan keberadaan usahanya, dikaitkan karena terlalu ribetnya birokrasi yang ada, kepengurusan yang ada. Di satu sisi pertama ribet, yang kedua tingginya biaya untuk pengurusan. Sehingga memang ketika pelaku-pelaku usaha merasa berat untuk melakukan pengurusan administrasi maupun secara pembiayaan, pasti mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita anggap curang. Nah, jadi solusinya saya pikir pemerintah kota bisa memberikan alternatif solusi lain bagaimana pelaku-pelaku usaha ini bisa berinvestasi dengan aman, nyaman, tenang, dan tidak terlalu menguras isi dompet di awal. Iya, kalau saya, ya nantilah pelaku usaha tersebut kalau usahanya sudah running, sudah berjalan, nah barulah kita boleh coba komunikasikan ulang. Tapi kalau teman-teman pelaku usaha yang niatannya baru memulai investasi, baru memulai usaha, sudah diperhadapkan dengan kondisi yang ribet, diperhadapkan dengan biaya yang sangat mahal, kan pasti mereka berpikir, sehingga mereka punya alasan untuk sudahlah, nggak usah dilapor lah, main curang aja lah. Jadi saya pikir di sini peran kami DPR mengawasi hal tersebut dan menyampaikan kepada pemerintah bahwa carikan alternatif, carikan solusi teman-teman yang ingin berusaha. Karena kita sangat berharap di kondisi yang seperti sekarang ini banyak investor-investor yang harus masuk ke kota kita, ke Makassar kita, menanamkan segala investasinya supaya perputaran ekonomi di kota Makassar ini tetap bagus dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan memang juga harus ditunjang dengan kondisi tertibnya kota ya, agar investor tertarik untuk kota Makassar. Satu yang ingin saya minta tanggapan dari Adinda Tri sebelum kita akhiri podcast ini. Viral belakangan ini kan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Iya. Anda menanggapinya seperti apa nih? Tuntutan teman-teman nih. Iya. Jadi harusnya minggu ini kami sudah terima teman-teman yang P3K Kota Makassar ini, karena ada suratnya masuk, cuman karena lagi masa reses sehingga kami tunda di minggu depan untuk menerima. Saya sampaikan ke mereka bahwa kami di DPR Makassar ini pastinya sangat mendukung kalian. Tentunya cuman ranahnya ini bukan berada di dalam lingkup kota Makassar, ranahnya ini ada di Kemenpan RB. Sehingga jalan yang terbaik adalah mungkin teman-teman menyampaikan aspirasinya, kami dari DPRD Kota Makassar menyampaikan secara resmi tertulis, baik itu ke Kemenpan ataupun ke pihak-pihak terkait, bahkan ke presiden, sampai ke presiden pun melalui surat resmi bahwa kondisi yang terjadi di lapangan terkhusus Kota Makassar seperti ini, untuk kira-kira dipertimbangkan bagaimana nasib mereka, nasib teman-teman P3K yang sudah terangkat. Ya, karena jangan sampai hanya gara-gara pengaruh efisiensi akhirnya banyak yang dikorbankan, karena mereka juga ini punya keluarga, punya anak istri yang harus dihidupi. Sehingga juga kita harus berpikir seperti itu untuk bagaimana mereka memiliki kejelasan hidup ke depan. Oke, teman-teman P3K ini pasti mendengarkan ya seperti apa yang Tri sampaikan. Baik, terima kasih Adinda saya Tri Zulkarnain Ahmad, seorang politisi dan juga bisa juga saya katakan legislator muda yang punya semangat ya untuk tetap berjuang, mewakafkan diri ya untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa.